Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 02. Bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kelanjutan kisah ini. Dan jangan lupa guys, like dan komen juga. Terima kasih. Di episode yang lalu, Rudy yang awalnya bekerja menjadi tukang becak, saat ini dia sudah bekerja di perusahaan besar, yaitu Permata Jingga, di mana perusahaan itu adalah perusahaan yang cukup lumayan besar. Akan tetapi, perusahaan itu hanyalah cabang dari perusahaan Buana Intan, yaitu milik Bapak Alvino. Saat ini, perusahaan Buana Intan memiliki cabang yang cukup lumayan banyak, termasuk perusahaan Permata Jingga. Di perusahaan Permata Jinggalah Rudy bekerja saat ini. Meskipun dia bekerja menjadi cleaning service, dia sangat senang sekali. Rudy selalu menjadi sorotan teman-temannya, dikarenakan dia sangat dekat dengan manajer utamanya, yaitu Felanisa Mahmuda. Rudy seringkali dia diperlakukan seperti pembantu. Irma adalah staf penting di perusahaan itu. Dia sering memerintah Rudy dengan seenaknya saja. Akan tetapi, Rudy membalasnya dengan senyuman saja. Pada suatu hari, yaitu hari Kamis tepatnya, Rudy tak seperti biasanya dia berangkat membawa sepeda motor yang dibelikan Felanisa. Biasanya dia berangkat bersama Felanisa menuju ke kantor. Di hari Kamis ini dia berangkat seorang diri. Pagi yang cerah dan mentari mulai terlihat di arah timur. Rudy dan sepeda motornya sudah terlihat melintasi perempatan jalanan. Di pagi itu Jalan PB Sudirman sangat ramai dengan pengendara mobil dan juga angkutan umum, sehingga membuat Rudy kebingungan ketika dia hendak menyeberang ke sisi jalan. Tak disangka, Rudy dan juga sepeda motornya keserempet mobil Lamborghini berwarna merah. Akan tetapi, Rudy dan juga sepeda motornya baik-baik saja. Tak lama kemudian, ada seorang pemuda mendatangi Rudy dengan pakaian rapi, lengkap dengan jas hitam dan kacamatanya. Dia mendatangi Rudy dari arah belakang. Wajah yang memerah sangat nampak di wajah pemuda itu. Tanpa ini dan itu, pemuda itu langsung memegang pundak Rudy dari arah belakang. Rudy, yang awalnya santai-santai saja, saat ini dia kaget dengan kedatangan pemuda dari arah belakangnya. Hal yang tak disangka terjadi di waktu itu, ketika pemuda yang memegang pundak Rudy memaki-maki Rudy karena cat mobil Lamborghini miliknya lecet akibat benturan dengan sepeda Rudy. Rudy pun meminta maaf karena dia tak sengaja menyerempet mobil pemuda itu. Suasana menjadi tegang ketika pemuda itu hendak memukul Rudy. Untung saja ada tukang becak yang kenal sama Rudy berusaha melerainya, dan pemuda itu meminta Rudy untuk mengganti kerusakan mobilnya. Akan tetapi Rudy tak mau, dikarenakan pemuda itulah yang menyerempet Rudy, bukan Rudy. Haduh, ruwet dah jadinya. Ketika itulah, pemuda itu pun berangkat kembali. Rudy, yang berada di lokasi, dia pun berangkat menuju kantornya seraya berkata, "Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah membantuku." "Sudah tak apa-apa Rudy. Sebagai seorang teman, kita harus saling menolong." "Baik Pak, aku berangkat dulu ya Pak." "Oke Rudy, aku juga mau ke pangkalan." Ketika itulah, Rudy dan juga temannya melanjutkan perjalanannya. Di lain tempat, Felanisa Mahmuda, saat ini dia sudah terlihat membuka pintu kamarnya. Rambut yang terurai panjang membuat Felanisa nampak cantik di pagi itu. Dengan pelan dia berjalan menuju ke ruang makan Bapak Angga dan juga istrinya. Saat ini dia sudah berada di meja makan, menunggu anak sulungnya untuk sarapan pagi. Tak lama kemudian, Bapak Angga pun bicara kepada Felanisa, "Ayo nak sarapan dulu." "Vela sarapan di kantor saja ayah. Soalnya, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan pagi ini." "Baiklah nak, hati-hati di jalan." "Baik ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Di pagi itulah, Felanisa Mahmuda berangkat menuju perusahaannya. Mobil mewah pun ia naiki. Setibanya di dalam mobil mewahnya, HP Felanisa berbunyi. Diangkatlah HP itu. Rupanya, Ferdian yang menelpon. "Halo sayang,
Kamu ada di mana sekarang? Ferdian adalah teman kuliah Felanisa. Dia jatuh cinta kepada Felanisa. Akan tetapi, Felanisa tak meresponnya. Dikarenakan, Ferdian bukan lelaki yang Felanisa dambakan. Ferdian pun melanjutkan obrolannya. Mau enggak kalau aku jemput kamu ke rumah? Sudah tak usah Fer, ini aku juga mau berangkat ke kantor. Oke kalau begitu, aku tunggu kamu di kantor ya. Dengan berat hati, Felanisa menjawabnya. Baiklah Fer. Di waktu itulah, Felanisa melanjutkan perjalanannya. Ferdian yang berada di kantor Felanisa pun bertemu Irma. Dia mengobrol panjang lebar dengan Irma. Karena, Ferdian dan juga Irma adalah teman SMA. Apes dah aku. Emang kenapa Fer? Tadi aku menyerempet pengendara sepeda motor. Untung saja, aku minta pengendara itu mengganti kerusakan mobil aku. Kalau tidak begitu, aku yang harus bayar ganti rugi. Haduh kamu Fer, masih tetap seperti yang dulu. Ferdian dan juga Irma melanjutkan obrolannya. Di tempat yang sama, Rudy saat ini telah memasuki halaman parkir perusahaan. Ferdian kaget ketika dia melihat Rudy berada di perusahaan itu. Ferdian pun bicara kepada Irma. Irma, ini pemuda yang aku serempet tadi. Emangnya dia bekerja di sini? Oh si cleaning service itu toh yang kamu serempet? Iya Irma, dia itu cleaning service dan juga sopir kesayangan Vela. Dia sangat akrab dengan Vela. Ketika itulah, Ferdian langsung sesak nafasnya. Memerah wajahnya, seakan-akan dia cemburu kepada Rudy. Karena Rudy adalah cleaning service satu-satunya yang disenangi Felanisa. Ferdian dan Irma pun mengejek Rudy. Hai cleaning service, sini kamu. Rupanya kamu kerja di sini ya. Untung saja kamu bekerja di perusahaan bebekku. Kalau enggak, pasti aku suruh ganti tuh mobil. Haduh Ferdian takut kalah saing rupanya. Sampai-sampai dia bilang bebek segala. Asem dah Ferdian. Oke lanjut guys. Rudy, yang tertekan di waktu itu. Dia pun meminta maaf kepada Ferdian. Iya mas, aku kerja di perusahaan ini. Sekali lagi aku minta maaf ya mas. Alah kamu sok lugu saja. Nyaut Irma dari samping kanan Ferdian. Pandai betul kamu berakting. Cocoknya kamu jadi artis saja. Tetapi nasib tak mendukungmu. Irma dan juga Ferdi tertawa terbahak-bahak sambil mengejek si Rudy. Tak lama kemudian, Felanisa dan juga mobil mewahnya terlihat memasuki halaman parkir. Ferdian dan juga Irma tetap mengejek Rudy, berharap Felanisa juga memarahi Rudy. Karena Rudy telah menyerempet mobil Ferdian. Di tempat yang sama, Vela pun turun dari mobil mewahnya dan berjalan menuju Rudy, Irma dan juga Ferdian. Hal yang tak disangka, Felanisa malah adem ayem saja. Dia tak merespon tentang kata-kata Rudy. Sesampainya di hadapan mereka bertiga, Vela meminta bantuan Rudy untuk beres-beres di ruangannya. Ferdian, yang tak mendapat respon dari Felanisa, dia pun langsung menuju mobil Lamborghini-nya dan langsung meninggalkan halaman parkir. Begitupun juga Irma, dia juga langsung menuju ruangannya. Di tempat yang sama, Rudy, dia terlihat sibuk membereskan berkas-berkas di meja Felanisa. Tiba-tiba, Rudy mendengar suara HP dari dalam tas Felanisa. Rudy pun memanggil Felanisa, yang berada di ruangan sebelah. Non ada telepon. Felanisa pun mengangkat HP-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ayah? Abis ini, ayah dan bapak Alvino mau ke kantor kamu. Tolong. Semua staf dan karyawan disuruh menunggu di depan pintu. Baik ya, ini Vela lagi menyiapkan berkas-berkas yang diminta oleh Bapak Alvino. Baiklah nak, 10 menit lagi, ayah sudah sampai di sana. Baik ya, di waktu itulah, Felanisa Mahmuda menyuruh semua staf dan karyawan menunggu di depan pintu untuk menyambut kedatangan bos besar, yaitu Bapak Alvino Pranata, yang memiliki 32 perusahaan akan berkunjung ke perusahaan itu. Mereka semua pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan bos besar di perusahaan itu. Tak berselang lama, terlihat dari kejauhan, Bapak security di perusahaan itu membuka pintu gerbang di halaman parkir. Tak lama kemudian, 3 mobil mewah mulai memasuki halaman parkir. Rupanya, Bapak Angga dan juga Bapak Alvino yang datang.
lengkap dengan pengawal pribadinya. Tak terasa, Bapak Angga dan juga Bapak Alvino saat ini sudah sampai di depan pintu perusahaan. Dibukalah pintu tersebut. Semua karyawan menyambutnya. Felanisa, yang baru pertama kali bertemu dengan Bapak Alvino, dia pun langsung mendekat ke arah Bapak Alvino. "Selamat siang Bapak." "Siang juga Non." Bapak Angga, yang berada di sisi kanan Bapak Alvino pun mengenalkan anaknya kepada Bapak Alvino. "Kenalkan Pak, ini Felanisa, manajer utama di perusahaan ini. Loh, ini Felanisa, yang mau aku jodohkan dengan anakku." Bapak Angga pun tersenyum ketika dia mendengar kata-kata dari Bapak Alvino. Lain halnya dengan si Vela. Vela yang awalnya semangat ingin bertemu dengan Bapak Alvino, saat ini dia lesu dan tak mood lagi. Dikarenakan dia tak ingin dijodohkan dengan anak Bapak Alvino. Akhirnya, Felanisa mengajak Bapak Alvino masuk ke dalam ruangannya, dan mereka bertiga pun masuk ke ruangan Felanisa. Mama Felanisa dan juga istrinya Bapak Alvino pun ikut masuk ke dalam ruangan itu. Di lain tempat, Rudy, yang berada di dapur saat ini, dia sibuk menyiapkan kopi dan teh buat tamu yang datang. Rudy pun membawa kopi dan teh tersebut menuju ruangan Felanisa. Di lain tempat, Irma, dengan membawa berkas-berkas yang ingin diserahkan kepada Bapak Alvino. Saat ini dia juga berjalan menuju ke ruangan Felanisa. Tak berselang lama, Irma pun mengetok pintu ruangan Vela. "Tok tok tok, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut Vela dari dalam ruangannya. Irma pun masuk ke dalam ruangan Felanisa. Setibanya di dalam, Irma pun menjelaskan semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Alvino. Tiba-tiba obrolan mereka berhenti ketika mendengar suara pintu berbunyi. Tok tok tok, Irma yang belagu. Dirinya merasa terganggu dengan suara pintu tersebut. Akhirnya, Irma pun membuka pintu ruangan itu seraya berkata, "Lain kali kalau ada tamu penting seperti ini, minuman harus disiapkan terlebih dahulu. Kalau seperti ini kan mengganggu." "Iya Non, aku minta maaf. Kirain tamu itu masih belum datang Non." "Ah kamu, bisanya hanya meminta maaf." Ketika itulah, Irma yang rada-rada kurang suka dengan Rudy. Rencananya dia ingin mempermalukan Rudy. Akan tetapi, Rudy santai-santai saja, dikarenakan dia memang tak tahu kalau di dalam ruangan itu ada tamu penting dari perusahaan pusat. Akhirnya, Alvino pun meminta maaf kepada semua tamu yang ada di ruangan itu. Ketika itulah, semua tamu yang berada di ruangan itu kaget ketika Ibu Risma, yaitu istri Bapak Alvino, bicara. "Pak, ini anak kita. Ini Adam, anak kita Pak." Bapak Alvino, yang awalnya menghadap Bapak Angga, tiba-tiba menolehkan kepalanya ke arah cleaning service yang sedang membawa kopi. Begitupun juga dengan Rudy. Dak-dikduk hatinya, seakan-akan dia tak menyangka kalau tamu yang berada di hadapan Rudy memanggilnya, "Adam anakku." Waduh waduh. Siapa Rudy itu? Kenapa Ibu Risma memanggil Rudy itu Adam? Maksudnya apa? Haduh, pasti seru nih kelanjutan kisahnya. Nantikan di episode 03. Masih tetap di kisah yang sama. Kisah penyamaran pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kelanjutan kisah ini. Terima kasih.